majelis ilmu. Majelis ilmu ini jangan pernah ditinggalkan. Gak harus sama saya, gak harus di hari Sabtu. Tapi majelis ilmu dimanapun jangan Anda tinggalkan. Demi Allah ibu-ibu sekalian, ketika kaki kita mulai melangkah meninggalkan majelis ilmu, jeratan-jeratan maksiat, jeratan-jeratan syubhat pasti akan mulai mengintai kaki Anda dan menjerat Anda. Kemudian Anda akan ditarik kepada syubhat tersebut. Dan akhirnya Anda jatuh kepada syubhat dan Anda akan tinggalkan itu majelis. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, dalam surat As-Saff. Tatkala mereka sudah mulai melenceng meninggalkan kebaikan, maka Allah akan lencengkan dia. Dan Allah jadikan kelencengan itu nikmat baginya. Wal'iyadu billah. Makanya kemarin saya katakan, kenapa harus majelis ilmu? Jemaah sekalian, di majelis ilmu seperti ini banyak hal-hal ajaib yang kita temukan, jemaah sekalian. Banyak hal-hal luar biasa yang akan kita dapatkan. Kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin mereka lebih saleh dan salihah dari kita. Di majelis ilmu kita akan lihat orang-orang yang ibadah mereka mengungguli kita. Dalam majelis ilmu kita akan melihat orang yang sudah tua masih pergi ke majelis ilmu. Bahkan terkadang datangnya pakai tongkat masih dia paksakan untuk datang ke majelis ilmu. Bahkan pernah dalam kajian saya jemaah sekalian, ada kakek-kakek yang semuanya udah putih jemaah sekalian. Matanya udah mulai putih. Rambutnya semuanya udah putih. Bahkan bulu-bulu tangannya semuanya putih. Jenggotnya semuanya memutih. Bahkan kalau saya lihat dari kasat mata ya, tanda-tanda kematian sangat dekat dengan beliau. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Tapi ternyata jemaah di kajian subuh, beliau hadir terus. Kajian subuh jemaah sekalian. Dia jalan kaki menggunakan tongkat beliau. Hafizahullah. Setiap saya ketemu dengan beliau, saya salami beliau, saya cium beliau. Saya katakan, Pak, doakan saya di usia saya seperti Bapak, seperti ini saya masih dalam kebaikan. Karena kita nggak bisa menjamin, Ibu sekalian. Usia kita di masa seperti itu, kita seperti apa kita nggak tahu. Sekarang iya, kita dalam kondisi kuat. Sekarang iya, kita dalam kondisi punya kekuatan, punya kesehatan, bisa jalan, bisa berkendaraan. Tapi di usia-usia yang seperti itu, 70 ke atas, hampir 80. Tapi kajian subuh rutin. Malam pun rutin. Sholatnya nggak bisa berdiri. Duduk dengan kursi. Jalan terkadang dipapah. Kakinya bengkak aja mas sekalian. Tapi luar biasa beliau semangat dalam majelis ilmu. Ketika coba kita tanyakan, Datuk kenapa masih hadir dalam majelis ilmu? Beliau katakan, di sini saya dapat ketenangan. Di sini saya dapat tambahan keimanan. Maka mulai dari situ saya simpulkan kepada ibu-ibu sekalian bahwa seperti apapun dosa dan maksiat yang kita lakukan, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Jangan pernah. Selagi ada kesempatan, datangi. Ada kesempatan, datangi. Jangan fikirkan orang-orang yang mereka akan menghalangi kita dari majelis. Jangan fikirkan. Selagi ada kemudahan, ada kesempatan, datangi majelis ilmu dimanapun itu. Adapun orang yang ingin menghalangi kita untuk pergi, kalau Anda kesempatan pergi. Jangan buang kesempatan Anda menambah keimanan hanya karena seseorang. Datangi itu majelis. Datangi itu kajian. Karena di situ Anda akan dapat keimanan. Akan Anda dapat semangat. Akan ada tambahan nilai ketakwaan kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Dan setiap poin-poin dan peluang-peluang kebaikan datangi. Karena itu adalah merupakan kebaikan-kebaikan yang banyak.